Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Allah memberikan penyediaan dalam setiap hidup kita dan tema bulan-bulan ini adalah hidup di dalam penyediaannya. Dan saya percaya Tuhan adalah sumber penyediaan itu. Oleh karena itu di Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika kita hidup melalui firman, maka penyediaan itu ada bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, semangat untuk kita beribadah pada hari ini. Dan saya percaya berkat itu akan mengalir dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu. Dan kasih Tuhan yang akan memenuhi seluruh hidupmu. Siapkan hatimu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sumber penyediaan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan melalui ibadah pada hari ini, kami akan menerima berkat-Mu, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Allah, sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami beribadah. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan, hari ini mari bersukacita sebab kita mau merayakan Dia Allah yang hebat buat setiap hidup kita. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari
nama-Mu ada kemenangan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur sebab berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur, kami naikkan ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
hari-hari ini apa yang sedang setiap kita alami. Hari ini, di setiap apapun yang kita mau lakukan, apapun yang hari-hari ini menjadi pergumulanmu, hari ini percayalah, ketika engkau ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Hari ini percayalah dengan imanmu, setiap kita di tempat ini, karena hari ini firman Tuhan mau katakan buat setiap kita, ada di Yeremia 29 ayat yang 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini percaya dengan iman kita, bahwa hari ini kita ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Hari ini bukankah Dia merancangkan segala yang terbaik buat setiap hidup kita, amin. Hari ini percayalah, Dia Allah sumber kemenangan buat setiap hidupmu. Hari ini Dia Allah yang merancangkan segala hal yang terbaik buat setiap hidup kita. Hari ini mari rendahkan diri, hari ini rendahkan hati setiap kita. Kita mau menerima setiap rancangan-rancangan yang Tuhan nyatakan buat setiap hidup kita. Hari ini mari bersyukur, hari ini mari percaya dengan imanmu bahwa Dia Allah yang memegang setiap hidupmu. Dia Allah yang merancangkan yang terbaik bagi hidupmu. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya rancangan-Mu yang terbaik. Oh, kami percaya Tuhan, hari ini kami mau imani bahwa Engkau satu-satunya Allah yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Engkau baik Tuhan selama-lamanya. Amin. Engkau baik Tuhan selama-lamanya buat setiap kami. Hari ini kami bersuka cita, kami mau bersorak Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang memegang kendali, bahkan Engkau Tuhan yang punya setiap hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan, kita mau berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu jemaat Tuhan Abalau di Palem ini. Saya bersyukur, terima kasih buat Pak Gembala dan juga seluruh pengurus yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan saya membuka masker ya, supaya saya bisa lebih bebas menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam perlindungan Allah. Kita akan baca dari firman Tuhan dari
Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Lalu kita lanjut ke ayat yang 14 sampai 16 dan kita sambung lagi ke Wahyu 3 ayat 10. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa minta pimpinan Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang merendahkan diri pada hari ini lewat ibadah Zoom. Sekalipun kami lewat ibadah Zoom, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Kau melawat setiap kami dan memberkati kami. Kami sungguh rindu lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami boleh diberkati, diteguhkan, bahkan dimotivasi. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekalipun di rumah saja. Kami percaya kasih setia Tuhan dan lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dalam situasi pandemi COVID yang masih belum mereda. Dan kita percaya sekalipun lewat ibadah Zoom, hari ini Tuhan juga melawat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan amin yang setuju. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berjudul hari ini, hidup dalam perlindungan Allah. Luar biasa, tema yang sangat menarik sekali. Saya akan bacakan dari firman Tuhan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Lalu nanti kita lanjut 91 ayat 14 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Perhatikan saudaraku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lalu lanjut, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wahyu 3 ayat 10 katakan begini, karena engkau menurut firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan. Ini satu tema yang sangat menarik sekali. Bahkan dalam situasi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Dan tapi saya percaya bahwa situasi ini akan pulih dan kita akan alami pemulihan. Dan dalam situasi seperti ini, sungguh orang banyak membutuhkan yang namanya perlindungan. Dan seringkali hamba-hamba Tuhan juga mengotbahkan dari Mazmur 91 ini. Ya, cuma sayangnya saudaraku, yang sering diajarkan atau sering diberitakan adalah ayat dari 3 sampai ke 13. Di mana ada janji Tuhan di situ, ya, bahwa akan terluput dari penyakit sampah dan segala macam. Memang itu janji yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Tetapi itu akan terjadi bagi setiap saudara dan saya. Kalau ayat 1 dan 2 dan 14 itu kita laksanakan. Nah, saya percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna buat orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudaraku, kalau kita membaca di dalam Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya lebih senang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudaraku. Duduk dalam lindungan maha tinggi itu diam di dalam tempat yang rahasia. Dalam terjemahannya the secret place. Nah kalau kita percaya bahwa
orang yang ada di dalam tempat yang rahasia. Ya, kalau saudara punya rumah ada tempat rahasianya, saya percaya rumah ini akan menjadi tempat ini akan menjadi tempat perlindungan dan tempat orang lain tidak tahu, dan inilah tempat menjadi tempat yang khusus buat kita untuk menjadi tempat perlindungan. Nah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang duduk dalam tempat yang rahasia dalam bahasa Inggris, ya, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Nah, orang yang berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai, adalah orang yang sungguh-sungguh benar-benar dia mengenal siapa Allah yang menjadi pelindungnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah engkau mengenal Allahmu sebagai Allah yang dapat melindungi saudara dan saya? Dalam situasi masalah, pergumulan, beban berat, dalam situasi pandemi COVID yang belum selesai sampai hari ini. Kalau kita mengenal Allah kita sebagai tempat perlindungan dan pertahanan, Allahku yang kupercayai, maka orang ini saya sebut dia adalah orang yang mengalami kedewasaan dan pengenalan akan Tuhan secara dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang berkata bahwa Allah yang kupercayai adalah tempat perlindungan dan pertahananku, maka dia selalu percaya bahwa Allah itu baik adanya. Karena memang Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Ya, di dalam Yeremia pasal 29, saudaraku, dikatakan di sana, firman Tuhan bilang begini, ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita percaya bahwa Allah itu baik, dan Allah itu karena kebaikannya dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi setiap kita orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Rancangan Allah adalah rancangan kebaikan. Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat buat setiap kita. Oleh karenanya perlindungan Allah sejak awal penciptaan sampai hari ini nyata bagi setiap kita orang percaya. Hal yang kedua yang saya lihat begini saudaraku, bahwa Allah yang baik itu adalah Allah yang seperti Bapa sayang kepada anak. Bayangkan kalau saudara sebagai seorang bapak atau sebagai orang tua, bagaimana Bapak Ibu Saudara menyayangi anak, ya? Tentunya selalu menjaga dan melindunginya. Ya, memprotek sedemikian rupa, bahkan 24 jam kalau perlu kita jaga. Allah kita adalah Allah yang baik. Bahkan melebihi dari Bapa dunia ini. Sesuai dengan firman-Nya Yeremia 29 ayat 11 bahwa dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Amin saudaraku. Nah, yang kedua bagi orang percaya saudaraku, segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi di dalam segala sesuatu itu, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Ya mungkin dalam situasi seperti ini, saya juga banyak seringkali melayani. Pak, kenapa saya sendiri udah berusaha hidup sehat, saya berolahraga, minum vitamin, bahkan menjaga protokol kesehatan, saya masih mengalami yang namanya sakit penyakit. Ada juga yang bercerita, Pak, padahal saya sudah berusaha untuk hidup suci, hidup benar. Bahkan saya beribadah, bahkan rajin memberikan persepuluhan, banyak memberikan sumbangan dan berbuat baik. Tapi Tuhan izinkan saya juga mengalami sakit penyakit. Bahkan tidak jarang pula kita mendengar ada keluarga yang kembali pulang ke surga. Nah, Bapak Ibu, saya teringat dengan cerita Ayub. Dalam Ayub 1 dan Ayub 2. Dikatakan di sana tidak ada seorang manusia pun seperti Ayub.
Nah ini yang berkata begini adalah Allah. Bagaimana Ayub seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. 2 kali Allah memuji Ayub. Bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kendati pun demikian Bapak Ibu Saudara. Ayub diizinkan mengalami satu pergumulan. Ya, memang dalam dialog antara Ayub dengan antara Tuhan dengan malaikat, di situ ya terang saja engkau memagari, memberikan perlindungan bagi Ayub. Kalau engkau tinggalkan itu, mungkin dia akan mengutuki engkau. Dan akhirnya Tuhan bilang, silakan. Tapi jangan, engkau harus sayangkan nyawanya. Kehidupan kita, soal hidup atau mati, itu haknya Tuhan. Akhirnya Ayub mengalami satu pergumulan yang hebat. Di mana seluruh hartanya habis, bahkan anaknya 10 meninggal. Orang yang tadinya diberkati Tuhan sangat luar biasa. Tetapi tiba-tiba menjadi orang yang bangkrut, tidak punya apa-apa. Bahkan 10 anaknya meninggal. Dan bukan itu saja saudara. Ayub juga mengalami yang namanya sakit penyakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bau busuk menggaruk tubuhnya dengan beling. Dan istrinya berkata, masih bertegunkah engkau Ayub? Kutuki Allahmu. Bahkan sahabat-sahabatnya yang biasa mengenal dia dengan baik juga menyalahkan Ayub. Mungkin ada salah dan dosa dalam hidupmu. Gak mungkin kalau orang benar mengalami hal seperti ini. Tetapi yang saya lihat di sini saudaraku, Ayub ketika mengalami persoalan dan pergumulan, dia tidak berbuat dosa dengan lidahnya. Dia tidak mengutuki Allahnya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika orang percaya mengalami satu pergumulan, mengalami satu persoalan, maka dia harus mengerti dan sadar bahwa di dalam segala perkara Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Hal yang ketiga yang saya lihat juga saudaraku, orang percaya yang mengalami pergumulan, dia harus berkata kalau Allah itu sebagai tempat perlindungan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, dikatakan dengan tegas, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini sangat luar biasa, ayat yang sangat menguatkan. Kalau kita percaya bahwa Allah kita tempat perlindungan dan benteng, kota benteng kita. Tempat di mana kita berkata bahwa perlindunganku dan kubu pertahananku, yaitu Allah yang kupercayai. Ketika kita mengalami pergumulan, dan Tuhan izinkan, saya percaya itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan saat kita dicobai, janji firman Tuhan, Allah memberikan jalan keluar sehingga kita cakap untuk menanggungnya. Nah sekarang masalahnya bagaimana sebagai orang yang percaya kita boleh mengalami kehidupan dalam perlindungan Allah. Ya. Nah, saya boleh menyampaikan secara singkat karena waktunya. Yang pertama adalah saudaraku, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka yang pertama dibilang, aku akan meluputkannya. Dan kedua, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hati yang melekat kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, dia harus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan.
Melekat artinya menempel dengan keras. Bukan hanya sekedar menempel lalu bisa diangkat lagi. Tetapi benar-benar menempel seperti lem ibon yang benar-benar menempel dan tidak bisa dicabut lagi. Orang yang melekat kepada Tuhan. Maka janji firman Tuhan, aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Orang yang melekat kepada Tuhan artinya dia tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Tidak terpisahkan. Nah, saya percaya hari ini kalau kita mau hidup dalam perlindungan Tuhan, mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amin. Mau Bapak Ibu Saudara? Ya, puji Tuhan. Nah, hal yang kedua saudaraku, dalam Mazmur pasal 25 dikatakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjian Tuhan diberitahukannya kepada mereka. Wah, luar biasa. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia akan mendengar berita-berita atau janji-janji Tuhan diberitakannya kepada mereka. Bergaul karib dengan Tuhan. Nah, akhir-akhir ini dalam situasi seperti sekarang ini, bagaimana pergaulan kita? Kita bergaul dengan siapa? Kita tahu dalam situasi pandemi COVID yang belum mereda, ada banyak berita-berita yang membuat hati kita getir, kecewa, sedih, frustasi, bahkan putus asa. Dan membuat hati kita menjadi takut dan gelisah. Pergaulan kita menentukan bagaimana sikap hati kita. Kalau setiap hari kita bangun tidur, setiap hari bacanya handphone, WA, terus mendengar berita-berita yang tidak membangun, tentu hal ini akan membuat kita menjadi khawatir, takut dan gelisah. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, setiap hari kita baca lewat kebenaran firman Tuhan, maka janji firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai ke-13, itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Bahkan lebih lagi daripada itu, janji firman Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera akan diberitakan kepada saudara dan saya. Itulah yang menguatkan kita. Dan hal yang ketiga saudaraku, firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang ketiga adalah kalau kita mau hidup dalam perlindungan Tuhan, mari kita belajar taat akan firman Tuhan. Seseorang tidak bisa taat kalau dia tidak mengenal siapa Tuhan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 48 saudaraku. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Ada banyak orang yang menyebut Tuhan tetapi dia tidak taat akan perintah Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang membangun rumahnya katanya di atas pasir. Ketika datang angin badai topan melanda rumah itu, maka rumah itu akan rubuh dan besarlah kerusakan. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia disebut orang yang bijak dalam Matius 7. Karena apa? Karena dia membangun kehidupan rohaninya di atas batu karang, yaitu di atas kebenaran firman Tuhan. Maka ketika ada persoalan, ada pergumulan, ada badai menimpa orang itu, maka orang itu akan kuat, teguh berdiri menghadapi persoalan. Kalau kita mau hidup dalam perlindungan Tuhan, mari kita hidup taat akan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar menyebut dia Tuhan, tapi jadikanlah dia Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa, yang berotoritas, yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Kalau kita mengakui dia sebagai Tuhan yang berotoritas dan berdaulat, maka apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang harus kita taati. Amin.
Ada banyak orang yang mengaku dia Tuhan, tetapi kita tidak pernah mentaati. Sama halnya sekarang ini saudaraku. Kalau kita mengakui bahwa Jokowi sebagai presiden kita, yang sah satu-satunya. Apa yang Jokowi sampaikan atau perintahkan, maka kita harus ikut. Kalau kita tidak ikuti artinya kita kudeta sama dia. Kita tidak percaya sama dia. Begitu juga kalau kita mengakui dia Tuhan. Allah yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Maka kita harus ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, yang selanjutnya yang ke-5 saudaraku. Ya, dikatakan orang yang menantikan aku dengan tekun. Orang yang menantikan Tuhan, ya, firman Tuhan seumpama seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Ketika ada badai, Raja Wali ini tidak lari menghadapi badai, tetapi dia melampaui badai itu. Dia berlari tidak menjadi lesu. Dia berjalan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima keselamatan dari Tuhan. Ada perlindungan yang Tuhan berikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya teringat seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di mana 5 gadis yang bijaksana ini saudaraku, dia bukan hanya menyiapkan pelita agar tetap menyala, tetapi dia juga membawa minyak cadangan. Tapi 5 gadis bodoh, dia tidak mempersiapkannya. Sehingga ketika mempelai itu masuk, datang, 5 gadis bodoh ini tidak bisa ikut masuk di dalam pesta pernikahan. Saudaraku, Kristus adalah mempelai pria. Dan kita mempelai wanitanya. Orang yang menanti-nantikan mempelai juga harus menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Oleh karenanya orang-orang yang menantikan Tuhan, bagaimana Kristus akan datang kembali pada saat kali yang kedua. Mari kita hidup untuk menjaga kekudusan dalam hidup ini. Saudaraku, di dalam firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14 sebagai ayat penutup dikatakan begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, selain taat melaksanakan firman Tuhan, dia menantikan kedatangan Kristus sebagai mempelai yang memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya, yang memberikan perlindungan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Mari juga kita hidup menyambut Dia dengan menjaga kekudusan dalam hidup ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dalam situasi pandemi COVID yang masih belum mereda, dan kita tahu ada banyak peristiwa, ada banyak hal-hal yang membuat kita gentar, takut. Biarlah kita berkata, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, apapun itu, kita berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Rancangannya adalah rancangan kebaikan. Dan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Dia. Dan percayalah, apapun persoalan dan pergumulan yang kita alami, pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Saat kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita cakap menanggungnya. Dan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih
daripada pemenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk siang hari ini. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami diajar untuk mengerti dan mengenal Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkaulah perlindungan kami. Oleh karenanya ajar kami Tuhan untuk hidup melekat di hadapan-Mu. Hati kami yang terpaut dengan Engkau, bergaul karib dengan Engkau, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan hari ini kami juga percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Dan kami menantikan dengan setia dengan menjaga kekudusan dalam hidup ini. Materikan firman-Mu dalam hidup kami, ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Dan kami percaya Tuhan yang menjadi perlindungan kami dan benteng kota benteng kami akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, jemaat Abalop, dimanapun kami berada, sekalipun kami di rumah saja. Kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami dan melindungi kami. Berkati seluruh pengurus, berkati seluruh jemaat Tuhan, terlebih buat gembala dan juga seluruh staf pengembalaan yang ada. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Dia sungguh ada Allah kita yang hidup. Dan ketika kita menghidupi firman ini dan merenungkan firman itu siang dan malam, itu adalah menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mendengarkan kebenaran firman ini dan menghidupinya, berkat itu akan mengalir bagi seluruh kehidupan kita, baik secara rohani maupun jasmani. Mari Bapak Ibu, kita akan selesaikan ibadah kita dan kita akan berdoa untuk penutup. Siapkan hatimu, terimalah berkat yang datang daripada Allah. Arahkan hatimu, percayalah berkat itu datang daripada Allah. Dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Allah. Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam seluruh hidupmu. Ketika engkau membuka hati, ketika engkau datang kepada Bapa dan menyebutnya ya Aba ya Bapa, maka Allah sumber berkat itu akan mengalir dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, di dalam studimu, akademismu. Allah akan buat berhasil. Allah akan menerangi setiap jalan-jalanmu. Allah akan membuat hidupmu semakin hari semakin maksimal bersama dengan Allah. Ketika engkau hidup di dalam penyediaan Allah, Dia yang akan mencukupi setiap kebutuhannya. Terimalah berkat itu atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat itu hanya di dalam nama Yesus. Setiap orang yang percaya berkata, Amin.